Oke, sekarang ayo kita belajar untuk berobservasi. Jadi observasi ini sangat penting sekali dalam street photography. Oleh karena itu, jangan merasa ada tekanan-tekanan dalam melakukan street photography. Karena street photography ini seharusnya adalah aktivitas yang membuat Anda rileks, ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan merasa mengejar sesuatu, nikmati saja hari-hari Anda dengan kamera Anda di jalan untuk membidik momen-momen indah. Oke? So, belajar berobservasi ini berarti kita belajar melihat kesempatan yang ada, belajar melihat hal-hal yang dapat Anda bekukan, ya, yang dapat Anda jadikan fotografi. Nah, jadi untuk bisa berobservasi ini kita juga perlu praktek. Semakin banyak praktek, ya, tentunya dengan keluar rumah, ya, tentu Anda akan semakin baik lagi dalam berobservasi. Di sini saya akan mengajarkan Anda bagaimana sih cara saya bisa menghasilkan foto ini, ya, foto kandid. Jadi waktu itu sore saya ada di Paris, ya, ada di Paris, jalan-jalan dengan suami, oke. Kemudian di persimpangan jalan ini saya lihat ada mobil merah, mobil antik, ya, mobilnya cantik, ya, bagus. Dan kemudian saya ambil foto itu, ya. Tapi karena jarak jauh dan saya bukan fotografer yang suka mengambil mobil-mobil, objek-objek, ya. Saya adalah fotografer yang mengambil foto orang. Tapi kalau ada kesempatan saya ambil. Jadi jangan tutup kesempatan. Mungkin bagus untuk sekedar koleksi saja. Lalu saya jalan saja, ya, kemudian lihat ada telunjuk saya. Ada telunjuk saya di sini. Lalu dari kejauhan saya melihat ada bapak ini. Bapak ini melihat, ya, ke arah sini. Saya sedang berjalan menuju di sini. Jadi bayangkan sekarang Anda adalah saya sedang berjalan, yang sedang berjalan dan akan melewati bapak ini. Jadi di saat saya melihat bapak ini, saya segera pasang aksi, ya. Saya setting kamera saya, bagaimana kondisi pencahayaannya. Saat itu masih terang karena Anda lihat, ya, di sini cahayanya terang. Oke, ya, ada matahari yang terang di sini. Jadi saya setel di sekitar 300, ya, 320 ISO-nya. Nah, di sini, ya. Di bawah 600, di bawah 400 lah waktu itu. Lalu karena street photography kan kesempatan kan dadakan, ya. Terkadang kita tidak punya waktu untuk setting ISO berapa, aperture berapa, oke? Jadi, nah, untuk yang saya akan jelaskan di sini, saya punya waktu untuk setting kamera saya, ya. Jadi saat saya melihat bapak ini, saya berhenti sebentar. Berhenti sebentar, kemudian saya setting kamera saya, ya, untuk komposisinya bagaimana. Saya sudah bisa memvisualisasikan jenis foto ini bagaimana hasilnya nanti, ya. Jadi sebelum saya mendekat ke bapak ini, saya refokuskan kamera saya ke tembok, ya. Jadi jarak saya di sini ke tembok. Jadi saya, ya, saya tujukan, hadapkan kamera saya ke tembok, lalu saya fokuskan. Kalau di Fuji, kalau Anda memakai Fuji kan kalau merefokuskan baik, ya. Jadi ditekan IFL-nya, ya, tombol IFL-nya, ya. Nah, kemudian setelah Anda merefokus, Anda jalan saja, ya. Nah, kemudian di saat sudah, nah, semakin dekat, ya. Sekarang di saat Anda mendekat, memutar balik, ya, tubuh Anda ke bapak ini, atau Anda tidak perlu memutar balik, tetapi posisikan kamera Anda menghadap di depan si subjek ini, si bapak ini. Ya, mudah kan? Ya. Jadi itulah caranya. Yang ini, guys, yang harus Anda ingat, untuk bisa menghasilkan foto yang tajam, Anda harus berhenti sebentar. Jadi jangan sambil membidik sambil jalan, ya. Jangan. Kenapa? Karena kameranya goyang. Sudah pasti Anda akan menghasilkan foto yang blur, ya, foto yang buram, foto yang tidak tajam. Jadi berhenti walaupun beberapa detik, ya.
di saat Anda membidik itu akan menghasilkan foto yang bagus, yang tajam. Itu sangat penting sekali. Jadi ini hasil fotonya. Ini tidak saya crop ya guys. Oke, ini yang sudah saya edit. Coba akan saya di sini set ya. Hasil awalnya ini bagaimana? Kita lihat. Hasil awalnya. Nah, ya, ini hasil awalnya. Oke, dekat sekali. Saya memakai Fuji X100T ya. Anda lihat di sini 23 mm, ISO 320. Ya, ISO 320. Kemudian di sini aperture-nya 5,6 ya, 5.6. Jadi untuk kalau Anda seorang street photographer atau baru, jangan gunakan 2,8 ya, aperture 2,8. Karena apa? Karena cakupannya kecil ya, cakupannya kecil. Kecuali mungkin kalau di malam hari ya, dan itu pun mungkin Anda harus bersender di tembok atau meletakkan kamera Anda di meja atau di tiang-tiang besi yang ada di jalanan ya, seperti pagar-pagar ya. Anda bisa meletakkannya pada objek tersebut supaya mendapatkan hasil yang tajam. Nah, kalau siang hari jangan gunakan 2,8 karena Anda bisa menciptakan gambar yang overexposure ya, terlalu terang sekali. Jadi 5,6 itu bagus. Jadi tapi Anda harus bisa melihat situasi pencahayaannya. Kalau cuacanya agak gelap mungkin 4,8, 4,5 ya, atau mungkin 5,6 cukup, tetapi ISO-nya inilah yang harus Anda turunkan. Ya, ISO-nya harus Anda turunkan. Jadi kalau Anda pakai aperture 12 ya, ISO-nya 1200, maka hasilnya akan gelap ya. Nah, kalau 5,6 kalau menurut saya ini ada di pertengahan ya. Oleh karena itu saya sarankan kalau Anda setting kamera untuk street photography, kalau bisa agak underexpose ya, jangan overexpose. Overexpose akan sulit untuk di recovery ya, akan sulit untuk mengedit, menggelapkan foto ya. Tetapi kalau foto yang gelap akan mudah untuk diterangkan. Jadi Anda mengertikan apa itu exposure, apa itu underexposure ya. Exposure itu kan berarti kita mengekspos gambar ya kan. Jangan sampai cahayanya berlebihan. Lebih baik ya setting exposure-nya lebih rendah supaya mengeditnya nanti lebih mudah. Nah, ini ya. Jadi di sini saya ajarkan Anda untuk editnya ya. Editnya simple saja. Pertama di sini ya, tekan saja auto. Ini tidak perlu crop, ini hasilnya sudah bagus di sini ya. Kelihatan tangan bapaknya ya, kemudian tangannya sedang entah apa yang dilakukan dengan kupingnya, wajahnya yang bingung kenapa kok saya mengambil foto dia ya, bajunya yang dia ingin tampil rapi tetapi agak berantakan. Dan ini lihat ya, tekstur pintu di sebelahnya ini bagus. Kemudian ada juga tulisan, ya tulisan yang kecil, Salon DT. Ya, ini kesannya bapak ini seorang salah satu godfather ceritanya ya. Oke guys, so saya sudah luruskan ya di komposisinya. Oke, ya sekarang di sini coba jangan langsung ke black and white ya guys. Kalau bisa coba, karena ini kan agak gelap, coba exposure-nya kita geser ke kanan ya. Jadi terangkan ya. Nah, itulah mengapa saya sarankan settingnya coba di underexpose ya, daripada jangan overexpose tapi underexpose, digelapkan. Kemudian kontrasnya kita geser ke kanan sebentar sedikit. Shadow-nya juga kita geser ke kanan. Highlight kita geser ke kiri atau ke kanan juga. White-nya oke, sedikit saja untuk menerangkan ya. Kalau black saya selalu geser ke kiri karena saya ingin menggelapkan yang gelap. Oke, nanti akan bisa kita lihat lagi di settingan selanjutnya. Nah, di sini kalau bisa clarity digeser sedikit. Oke, jadi kita membuat tekstur yang strong ya di dalam gambar ini. Coba saya lihat di sini ya. Oke, ini sebelum sebentar. Ini tanpa exposure, ini dengan exposure sih, tanpa clarity, ini dengan clarity. Ya, kelihatan kan ada perbedaannya ya. Oke. Nah, ini ya, jadi saya geser sedikit saja, jangan banyak-banyak, geser saja. Nah, kemudian di sini sekarang
Anda bisa mengedit foto ini ke dalam black and white ya. Klik di black and white. Nah, sekarang foto ini masih apa ya, datar ya, masih belum ada tonasi-tonasi yang membuat foto ini wow ya. Jadi Anda bisa ya di black and white mix di sini Anda bisa di setting ya, misalkan. Nah, ya lihat ya, dari orange ini Anda lihat warna kulitnya berbeda, berganti. Nah, ya tonasinya berbeda kan. Kemudian merah coba kita lihat. Ya, merah dari telapak tangannya itu kelihatan. Sekarang warnanya agak terang. Kemudian yellow, yellow ini tembok di belakang Bapak itu ya di sini ya. Itu yellow bisa bagus kita geser sedikit. Green warna hijau. Oke, warna hijau ini adalah bayangan di kursi di sini ya kelihatan. Oke, silahkan geser. Kemudian warna biru ini apa? Tidak ada pengaruh. Oke, kita aqua ya, tidak ada pengaruh. Kemudian di sini biru. Biru adalah baju Bapak ini ya. Jadi kalau ini kan kelihatannya warnanya kurang terang lah ya. Jadi kalau kita geser sedikit agak bagus, tapi jangan terlalu banyak ya, karena sudah ada semacam cahaya di sini. Lalu purple, apakah purple akan memberi pengaruh? Tidak, tidak. Oke, magenta tidak juga, jadi biarkan saja. Nah, nanti di Photoshop ya, Anda bisa mengedit foto ini dengan Dodge and Burn. Dodge and Burn itu akan lebih baik lagi, karena apa? Kita akan memunculkan foto-foto yang ya gambarnya terang. Misalkan ini lekukan telinga, ini bisa kita bisa dodge ya, bisa kita terangkan ya. Jadi lekuk-lekuk telinga ini lebih kelihatan lebih mantap lah istilahnya. Dan juga lekukan baju di sini ya. Lekukan baju di sini dengan di dodge ya, maka lekukan ini akan kelihatan lebih natural ya. Warna-warna di sini ya dengan dodge and burn ini bisa kita jelaskan lagi. Oke. So, jadi, kesimpulannya guys, kalau Anda mau belajar fotografi, street fotografi ya, berobservasi, melihat apa yang di depan, dan visualisasikan gambar apa yang Anda inginkan dari subjek yang ada di depan Anda. Kalau Anda memakai Fuji, kalau bisa refocus, ya berarti coba difokuskan kamera Anda entah itu ke tembok, entah itu ke tiang listrik, entah itu ke tanah. Tapi yakinkan bahwa jarak Anda dengan yang Anda refokuskan adalah sesuai dengan jarak Anda kepada subjek yang ingin Anda bidik. Oke, mengerti kan? So, semoga bisa bermanfaat ya, bisa membantu Anda untuk berkembang dalam street fotografi. Jangan lupa guys, gabung di grup saya. Kalau tidak salah ada di about ya, di tentang saya ada grup. Silahkan gabung, nanti kita bisa membuat semacam kompetisi. Ya, kompetisi. Saya akan bantu Anda untuk berkembang pokoknya dalam street fotografi. Oke, semuanya terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selamat siang, sore, atau malam. Take care.